Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan tugas 2 rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Safira Rahmadani FS. Saya dari kelas B2 dengan NIM 13020210118. Teman saya yang bernama Eka Oktaviani Mukhtar dengan NIM 13020210114 dan Melani Antika Usrifan dengan NIM 13020210147. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pendahuluan 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk proses jual beli barang secara online. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang, analisis penguji, pengolah, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi komputerisasi terminal dan angkutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perencanaan sistem. 1.2 Cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi ruang lingkup software. Ini adalah aplikasi web yang memiliki beberapa fasilitas, yaitu sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. Sistem mampu melayani pemilihan barang yang dipilih dan diperhitungkan harga dari barang yang dipilih. Sistem mampu menyediakan sarana bagi user untuk menjual dan menawarkan barang yang dimiliki. Sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Sistem mampu memberikan penawaran khusus untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. Sistem mampu menyediakan halaman khusus untuk user yang ingin menjual barang dalam jumlah besar. Sistem dapat menghubungkan user dengan pihak ketiga dalam pengurusan pembayaran. Sistem dapat memberikan informasi status barang yang dikirim kepada user. 1.3 Definisi akronim dan singkatan. SRS itu Software Requirement Specification atau SES, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. 1.4 itu referensi, dokumen saat itu standar IEE nomor ANSI IEE STD 1058.1/1997. Refreshment 1993. 18 September 2004. Dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4, dokumen 5 bisa dibaca. Bisa Anda lihat di sini. 1.5 Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk proses jual beli barang secara online. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dan implementasi sistem perangkat lunak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka dipersilakan untuk membaca deskripsi umum. Deskripsi umum 2.1 Deskripsi produk. Produk ini akan dijalankan oleh admin pemilik sistem dan oleh user yang memiliki koneksi ke internet. Penggunaan sistem terbagi 3, yaitu antarmuka untuk user individu, antarmuka untuk admin, dan antarmuka untuk user bisnis. Produk ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web. 2.2 Fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain 2.2.1 mempermudah proses jual beli barang dan memudahkan user untuk menawarkan barang baru atau bekas yang dimiliki. 2.2.2 menyediakan informasi mengenai data barang secara akurat, dapat memberikan penawaran khusus untuk user sesuai minat dan kebutuhan user. 2.2.3 memberikan alternatif pembayaran yang lebih banyak. 2.3 Karakteristik user. Dalam sistem informasi ini, user yang terlibat adalah admin yang berfungsi sebagai pengelola stok barang, pengelola keuangan, pengelola user, dan pengelola sistem.
user individu memiliki hak akses ke katalog yang disediakan oleh admin dan hak akses katalog yang dimiliki user bisnis. User individu dapat memilih barang dan membeli barang, dan juga dapat memberikan penawaran pada user bisnis. User bisnis mendapat suatu halaman dinamis dan halaman administrasi untuk mengelola katalog barang yang dimiliki dan mengelola penawaran barang yang dimiliki oleh user individu. 2.4 Batasan-batasan umum. 2.4.1 Untuk masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga seperti perusahaan kartu kredit, PayPal, dan bank. 2.4.2 User yang berhak untuk mengakses sistem ini antara lain adalah admin, user individu, dan user bisnis. 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 User pengguna sistem informasi ini minimal tahu dan dapat mengoperasikan komputer, terutama untuk aplikasi berbasis web. 2.5.2 Tersedia sarana web, server, dan internet untuk mengakses aplikasi ini. Selanjutnya, persyaratan umum akan dibacakan oleh Saudari Melani Yanti Kausripan. Kepada Saudari Melani dipersilahkan. Persyaratan umum 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem proses jual beli barang online. Yang pertama, halaman beranda sistem belanja online ini didesain menarik dan user friendly. Yang kedua, menampilkan produk terlaris di beberapa kategori populer seperti elektronik, pakaian, perawatan kulit, dan lain-lain. Ini mengiklankan penjualan, diskon, dan penawaran saat ini. Yang ketiga, desain antarmuka. Pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular agar data yang ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi pengguna. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem proses jual beli barang online terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, server website akan diinstal pada server yang memenuhi persyaratan minimum. Yang kedua, perangkat pembayaran elektronik. Sistem website harus dapat terintegrasi dengan perangkat pembayaran elektronik untuk memproses transaksi pembayaran secara aman dan efisien. Yang ketiga, komputer klien. Website akan dapat diakses melalui browser web pada komputer klien yang memenuhi persyaratan minimum berikut. Prosesor Intel Core i3 atau setara, RAM 4 GB, dan hard disk 250 GB. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. Yang pertama, modem Wi-Fi sebagai media layanan jaringan untuk berbagai share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua, sistem website harus mendukung alat komunikasi seperti email, pesan teks, dan notifikasi push untuk memberitahu pelanggan tentang status pesanan dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, sistem website harus menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan keamanan dan privasi pada pelanggan saat berkomunikasi dengan server. 3.2 Persyaratan fungsional. 3.2.1 Fungsi login. 3.2.1.1 Login input. Sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum melihat riwayat pembelian mereka. Masuk ke profil, menyimpan alamat pengirim, dan melakukan transaksi dengan mudah dan mencegah penipuan dan pengguna yang tidak teridentifikasi. 3.2.1.2 Verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus memiliki verifikasi akun berupa email atau telepon verifikasi untuk melindungi akun pelanggan dan penipuan dan aktivitas ilegal. 3.2.2 Fungsi menu. Berfungsi agar user dapat melihat produk yang ditampilkan sebagai iklan atau katalog yang menampilkan ikon bar, search, kontak us, dan ikon produk. 3.2.3 Fungsi input proses
output. 3.2.3.1 fungsi input. Beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain. Yang pertama, pengguna memasukkan data login username dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Yang kedua, admin memasukkan data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, user menginputkan data diri sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keempat, penjual memasukkan daftar list produk yang akan dijual dan dibeli oleh user umum. 3.2.3.2 Fungsi proses. Untuk fungsi proses antara lain, yang pertama, informasi transaksi dan pembayaran. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penerimaan barang. 3.2.3.3 Fungsi output. Fungsi output, data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem produk jual beli barang online, yaitu yang pertama, mencetak resit terkait transaksi pembayaran. Yang kedua, mencetak bukti pengiriman barang ke user ke alamat yang sesuai user masukkan. 3.3 Persyaratan performa. 3.1 Pelayanan retribusi. Untuk pelayanan admin untuk mengelola dan mengupdate data pada aplikasi serta mengatur jadwal pengiriman barang tiap harinya serta melayani setiap pembeli barang. 3.4 Atribut perangkat lunak. 3.4.1 Kemampuan. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam dan melakukan backup data otomatis pada pukul 9.30 waktu sistem. 3.4.2 Keamanan. Yang pertama, kata sandi atau password yang digunakan minimal 10 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Yang kedua, kurir pengantar memiliki data diri yang lengkap dan nomor telepon yang aktif. Yang ketiga, pengguna disarankan mengganti password minimal 1 bulan sekali. 3.4.3 Perawatan. Perawatan terhadap sistem dilakukan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Ini adalah gambaran dari ERD Entity Relation diagramnya. Dan ini adalah gambaran kelas diagramnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.